Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat. Ketemu lagi dengan aku Risma, dan kali ini aku ingin berbagi informasi terkait komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Hampir sebagian besar kehidupan manusia selalu berkaitan dengan komunikasi. Kita sebagai makhluk sosial dapat hidup berkembang dan berperan sebagai manusia dengan berhubungan dan menjalin kerjasama dengan manusia lain dengan cara komunikasi. Nah teman-teman, ngomong-ngomong tentang komunikasi, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi dan apa saja jenis-jenisnya? Penasaran kan? Yuk ikutin video berikut ini. Nah, teman-teman, komunikasi yaitu sebagai informasi yang disampaikan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Istilah komunikasi ini juga berkaitan dengan semua proses berbagi informasi yang dinamis. Nah, teman-teman, proses komunikasi di sini memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua adalah komunikan, adalah orang yang menerima pesan. Yang ketiga adalah pesan itu sendiri yang dapat berupa suara, mimik wajah, gerakan tubuh, bahasa lisan, dan juga bahasa tulisan. Yang keempat adalah media atau saluran komunikasi yang menjadi alat untuk menyampaikan pesan dari sumber ke penerima pesan. Nah teman-teman sekalian, penyampaian pesan itu dapat dilakukan secara langsung maupun menggunakan media seperti email, surat kabar, chatting, dan lain sebagainya. Yang kelima ada efek komunikasi, yaitu pengaruh yang ditimbulkan pesan dari komunikator ke komunikannya. Efek yang disebabkan di sini itu ada 3, yaitu efek kognitif, afektif, dan konatif. Misalnya, seseorang itu dapat mengetahui sesuatu setelah mendapatkan pesan, sikap seseorang dapat terbentuk setelah mendapatkan pesan, dan tingkah laku yang dilakukan saat melakukan sesuatu setelah mendapatkan pesan. Yang terakhir adalah umpan balik, yaitu jawaban dari komunikan terhadap pesan yang telah diterima dan adanya pertukaran pesan antar keduanya. Nah, itu tadi pengertian dari komunikasi. Selanjutnya, yaitu jenis komunikasi. Di sini komunikasi dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Keduanya akan kita bahas bareng-bareng, satu persatu ya. Oke, sekarang kita akan bahas komunikasi verbal terlebih dahulu. Nah, teman-teman, komunikasi verbal merupakan komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, komunikasi verbal ini yang paling sering dipakai dalam hubungan antar manusia untuk mengungkapkan perasaan, emosi, gagasan, fakta, data, dan sebagainya. Nah, unsur dalam komunikasi verbal dapat berupa kata dan bahasa. Pemilihan kata dan bahasa dalam komunikasi verbal yang baik dapat menjadikan komunikasi tersebut efektif, yakni dapat dipahami dan pesan dapat diterima oleh komunikan. Nah, jenis komunikasi verbal dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah berbicara dan menulis, yang kedua adalah mendengar dan membaca. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu membaca dan menulis. Membaca merupakan komunikasi verbal vokal. Misalnya, saat kita presentasi, menyampaikan pendapat, dan lain sebagainya. Sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal, misalnya kegiatan surat menyurat. Nah, yang kedua adalah mendengarkan dan membaca. Nah, teman-teman, mendengar dan membaca itu adalah 2 hal yang berbeda. Mendengar adalah mengambil getaran bumi, sedangkan mendengarkan adalah mencakup beberapa hal, yaitu memperhatikan, memahami, mengingat dari apa yang dia dengar. Dan membaca adalah cara untuk mendapatkan informasi dari suatu tulisan. Nah, itu merupakan pengertian dari komunikasi verbal. Selanjutnya kita akan bahas komunikasi nonverbal. Nah, teman-teman, komunikasi nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Melalui komunikasi nonverbal, kita dapat mengetahui suasana emosional seseorang. Misalnya orang itu bahagia, marah, bingung, sedih, dan sebagainya. Nah, komunikasi nonverbal juga sealur dengan komunikasi verbal. Misalnya saat kita mengucapkan iya diikuti dengan kepala yang mengangguk, atau kita bilang tidak dengan menggelengkan kepala. Nah, berikut beberapa jenis komunikasi nonverbal yang dapat kita ketahui. Yang pertama adalah sentuhan, yang merupakan alat penerima pesan dengan kulit yang mampu menerima dan membedakan berbagai emosi yang disampaikan. Misalnya, sentuhan tangan, kepala, bahu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah komunikasi objek. Misalnya, dapat dilihat pada seragam pegawai dari sebuah perusahaan yang dapat menyatakan identitas dari perusahaan tersebut.
Meskipun hal ini merupakan penilaian seseorang berdasarkan persepsinya saja, itu juga termasuk dalam komunikasi nonverbal. Selanjutnya ada kronemik. Kronemik adalah waktu menyampaikan pesan. Jadi benar ya teman-teman bahwa waktu adalah wahana yang tepat untuk menyampaikan pesan. Misalnya saat kita meminta uang jajan nih kepada orang tua atau ingin menyampaikan sesuatu pada teman kita, pasti kita melihat waktu yang tepat agar pesan kita dapat tersampaikan, dapat diterima dan memberikan timbal balik yang sesuai dengan harapan kita. Yang selanjutnya ada gerakan tubuh. Gerakan tubuh di sini tuh digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa atau membarengi perkataan itu juga bisa. Misalnya mengangguk sebagai tanda setuju, memperlihatkan perasaan dan emosi dengan ekspresi wajahnya, ekspresi marah, bahagia, sedih, seperti itu. Yang terakhir ada vokalik atau cara berbicara. Hal ini terlihat pada nada bicara atau volumenya kita bicara, keras lemahnya suara, berbicara dengan cepat atau tidak, seperti itu intonasinya dan lain sebagainya. Dan setiap unsurnya itu memiliki maknanya sendiri, maknanya itu berbeda-beda. Misalnya tinggi atau kerasnya suara dalam menyampaikan pesan dapat berarti memberikan penekanan terhadap apa yang ingin disampaikan agar pesan itu dapat diingat dan dapat dipahami. Nah, seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah teman-teman, itu tadi sedikit informasi terkait komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Atau dapat kita simpulkan bahwa komunikasi verbal merupakan segala sesuatu pesan yang diucapkan atau ditulis. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah segala sesuatu pesan yang disampaikan, terlihat, dan terasa oleh panca indera. Nah teman-teman, dalam hal ini juga sangat berpengaruh terhadap pengalaman dan pemahaman seseorang dalam menyampaikan dan juga menerima pesan. Kenapa? Karena setiap individu itu memiliki pengalaman dan pemahaman yang berbeda-beda. Baik teman-teman, itu tadi yang dapat aku sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Aku juga minta maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video ini karena aku juga masih belajar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.